Saya nggak terima, Bu. Jadi satu-satunya orang yang paling menderita karena kelakuan suami ibu yang suka main perempuan. Saya nggak minta hidup dan dilahirkan seperti ini. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya juga mau hidup tenang dan dianggap ada. Kurang ajar. Ternyata obrolan mereka nggak kedengeran. Pasti mereka lagi obrolin hal penting. Soalnya mukanya Mesya kelihatan tegang gitu. Tapi nasib saya berbeda dengan orang-orang. Dengan ibu, keluarga ibu, Lala, dan keluarga saya lainnya. Semuanya aman-aman aja tuh. Semuanya bahagia-bahagia aja dan tidak berkekurangan satupun. Sementara saya hidup menderita, Bu. Saya tidak pernah dianggap dan tidak diakui sama siapapun. Dan ini nggak adil buat saya. Karena ini bukan salah saya. Jadi keadilan seperti apa yang kamu inginkan? Pengakuan? Kasih sayang? Atau uang? Karena kalau ternyata kegelisahan kamu selama ini bisa dibeli dengan uang, itu justru hal mudah untuk saya. Karena bagi saya, uang tidak jadi masalah sedikit pun. Jujur ya, ancaman kamu tadi di awal yang mengatakan bahwa akan membongkar semua perselingkuhan suami saya dengan niatan ingin merusak reputasi saya dan keluarga saya, itu menurut saya sebuah tindakan yang bodoh. Hei, Mesya, saya bukan orang sembarangan. Saya sudah sering kali berhadapan dengan orang-orang yang berniat jahat pada saya dan keluarga saya. Dan saya bisa dengan mudahnya menghancurkan mereka. Sama seperti kalau saya mau, orang seperti saya ini bisa dengan mudahnya menghancurkan perempuan seperti kamu ini. Hei, Mesya, saya bukan orang sembarangan. Saya sudah sering kali berhadapan dengan orang-orang yang berniat jahat pada saya dan keluarga saya. Dan saya bisa dengan mudahnya menghancurkan mereka. Sama seperti kalau saya mau, orang seperti saya ini bisa dengan mudahnya menghancurkan perempuan seperti kamu ini. Tapi kenapa hal itu belum saya lakukan? Karena saya masih punya hati. Saya kasihan lihat kamu, Mesya. Duh, kayaknya Bu Lydia nggak akan bisa gue takut-takutin deh. Ini orang beneran bukan orang sembarangan. Hei, Rp3 miliar. Ya, anggap saja ini sebagai kompensasi atas kegagalan suami saya yang sudah menyebabkan kamu menderita selama ini. Toh ini juga dari hasil peninggalan suami saya. Gimana?
Jadi sebelum kamu terima cek dari saya, kamu tanda tangani dulu ini. Baca, ambil. Itu surat perjanjian antara kamu dan saya. Di situ ditegaskan bahwa setelah kamu menerima cek dari saya ini, kamu tidak lagi punya hak untuk mengganggu hidup saya dan keluarga saya. Dan kalau kamu terbukti melanggar, saya bisa dengan mudahnya menjebloskan kamu ke penjara. Paham? Apa yang perlu gue pikirin lagi? 3 miliar udah di depan gue. Syarat apapun harus gue terima. Problem solved. Good girl. Kalau gitu, saya permisi. Meisha, kamu ingat ya kata-kata saya tadi? Mudah bagi saya untuk menambah penderitaan hidup kamu. Jadi jangan pernah sekali-kali kamu mempermainkan saya lagi. Lagi-lagi deh gue berurusan sama Lydia. Serem banget gila. Gue kayak mau diterkam singa. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting gue jadi orang kaya. 3 miliar boy. Wih, lo bakalan jadi miliarder nih. Balikin gak? Tenang dulu dong. Cek ini bakalan gue balikin ke lo. Tapi, gue mau minta kunci apartemen Altara dulu. Kamu balik ke sana. Setelah gue nyampe apartemen, cek ini bakalan gue balikin ke lo. Gimana? Ngapain balik ke apartemen itu lagi? Lo kan udah ada rumah kontrakan. Udah deh, gak sampai protes. Daripada uang 3 miliar ini melayang, lo mending milih mana? Atau gue... Ya udah. Ya udah ini nih, gue kasih kunci apartemennya. Gitu dong, lo harus nurut sama gue. Kayak pas waktu lo lagi bucin-bucinnya sama gue. Ya? Tapi cek ini gue balikin ke lo pas udah nyampe apartemen aja. Oke? Hasbi, lo harus balikin cek ini ya. Punya gue.
Malam ini lu tidur sofa ya? Hah? Sekarang balikin cek gue. Kata lu udah nyampe apartemen, lu balikin cek gue. Gue mau istirahat dulu. Jangan ganggu ya. Ntar gue kasih ceknya, tenang aja. Hasbi, lo gak usah main-main lagi ya. Gue udah gak pernah ganggu lo lagi. Gue udah gak pernah minta lo nikahin gue lagi. Dan gue udah turutin semua kemauan lo. Jadi mendingan sekarang lo balikin duit gue.